Iya, jadi tanggal 15 April kemarin, gue akhirnya disampaikan oleh dokter kalau udah positif, gitu. Jadi berat beneran udah positif COVID, dan Welcome back to FLC YouTube channel. Kali ini kita kembali lagi di episode yang keempat, episode yang terakhir dari pembahasan mengenai begini rasanya jadi pasien corona. Saya percaya bahwa satu episode pertama, episode kedua, episode yang ketiga cukup memberkati saudara dan cukup memberikan informasi buat teman di rumah yang membutuhkan informasi seputar bagaimana menjadi pasien atau bagaimana dirawat atau bagaimana menghadapi situasi di rumah sakit, para dokter dan perawat lainnya. Semoga 3 episode yang kemarin cukup membantu setiap saudara yang ada di rumah. Dan hari ini kita sudah bersama-sama dengan Bro Daniel. Hai Bro Daniel, apa kabar hari ini? Halo. Oke, puji Tuhan ya Kak. Nah, kemarin kita udah jawab beberapa pertanyaan, cukup lumayan banyak yang penasaran banget sama kondisi gimana di rumah sakit, gimana sama orang-orang, ya kan? Dan hari ini kita akan lanjutin lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan udah kita terima. Baik di YouTube, ada juga pasti pertanyaan yang masuk juga secara langsung ke Bro Danielnya, dan kita akan coba jawab. Nah, Kak Daniel udah siap jawab belum, Kak? Siap. Siap ya, oke. Ini cukup lumayan banyak, Kak, tapi aku percaya semoga semua jawaban-jawabannya bisa membantu dan tepat sasaran. Yang pertama nih, Kak Daniel, ada yang bertanya, gimana apakah ada perkembangan dari sisi status corona? Mungkin ini satu pertanyaan pertama dulu ya. Kalau gue kan udah dinyatakan positif. Okay. Tahap selanjutnya itu adalah tunggu sampai yaitu masalahnya tunggu sampai kapan nggak tahu, apakah negatif sampai nanti dites lagi untuk negatif. Nah, permasalahan terbesarnya corona ini adalah mereka alat tesnya kan terbatas. Nah, sehingga memang mereka akan memprioritaskan untuk mengetes para PDP itu yang baru pertama kali tes. Nah, untuk mereka yang tidak membebani healthcare system seperti gue ya, karena gue diisolasi di rumah, tentu secara manajemen prioritasnya terakhir. Nah, itu yang memang gue sampai harus mikir ya, sampai kapan nih gue nunggu ya. Karena untuk dinyatakan negatif itu harus dua kali swab, dan dengan jarak minimal 2 hari. Jadi kalau hari ini gue udah di swab, lusa gue harus di swab lagi. Kalau misalnya hari ini dan lusa sama-sama negatif, maka gue boleh pulang, gue boleh dinyatakan negatif, jadi gue boleh dikatakan sembuh. Nah, pertanyaannya, masalahnya tadi kapan mau dites, gitu kan? Dengan segitu banyaknya PDP dan dengan alat tes yang sedikit, kapasitas tes yang sedikit itu, nah itu yang jadi tantangan sebenarnya. Jadi menurut gue sebenarnya udah berapa ribu nih pasien corona per hari ini, itu pasti yang sembuh sebenarnya udah jauh lebih banyak daripada itu. Cuman mungkin belum dites. Gitu, belum dites negatif. Jadi itu sih perkembangannya, ya harus nunggu tes. Iya. Oke. Nah, kalau yang pertanyaan berikutnya nih Kak, ini menyangkut kehidupan kerohanian ya. Mungkin Kak Daniel akhirnya bisa bercerita tentang kehidupan kerohanian Kakak selama menghadapi ini. Jadi ada yang bertanya, jadi sudah dapat nggak apa yang Tuhan mau bicarakan ke kamu atau Kak Bro Daniel? Per hari ini sih, gue sebenarnya prihatin ya. Maksudnya banyak orang yang diajar untuk bagaimana caranya mencegah corona, tapi tidak banyak yang diajar tentang kalau kena corona harus ngapain. Yeah. Nah, somehow gue terinspirasi itu, sebenarnya sih gue nggak ada, jujur kalau dibilang ada panggilan khusus begitu sih, enggak sih. Cuman gue dari berdoa dan berusaha menemukan gitu, gue coba ngambil, oke, mungkin gue harus perbanyak sharing ke orang nih, terutama tentang dari sisi kalau lu kena sebenarnya lu harus ngapain sih gitu. Dan kasih tahu bahwa seusia kita nih, terutama yang seusia kita yang 30-an, 20-an itu sebenarnya
sepanjang kita tidak punya gejala penyakit bawaan, sebenarnya resiko kita itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, sangat rendah bahkan. Oke, kita akan melewati suatu masa krisis, let's say kayak gue masa krisis gue 11 hari, tapi setelah itu kita bisa menjalani kehidupan normal walaupun dengan status positif. Oke. Gitu. Ini yang kadang tidak dimengerti. Gitu. Seringkali misalnya ketika kampus gue tahu gue positif, kan gue umumnya positif ketika gue udah di rumah kan. Jadi gue udah di rumah sakit. Pada bilang, oh udah istirahat aja, fokus penyembuhan. Ya gue bilang, saya bosen kalau disuruh istirahat kali. Karena emang secara gejala klinis udah sehat, cuma batuk-batuk dikit. Dan sebenarnya kalau buat gue pribadi ya, the best way untuk membuat lu tetap berpikir positif. Karena kan sebenarnya situasi begini tuh pikiran positif dan jangan stres itu harus banget. Gitu. Nah jadi gue untuk mengurangi stres itu gue melakukannya adalah dengan cara membuat gue seakan-akan ini hari normal. Yeah. Gitu. Jadi gue tetap ngajar, tetap meeting, tetap bimbingan, dan gue bahkan kebetulan karena kantor di sebelah, jadi gue komunikasi dengan karyawan, medianya bisa pakai HP. Oke. Gitu. Jadi gue akan buat sebisa mungkin hari-hari itu seperti hari ketika gue tidak produktif. Dan kemudian gue kepikiran, gitu. Ada masa-masa loh ketika awal-awal baru rumah sakit, itu kan gue jujur, gue stres juga. Stres pertama adalah bisnis gue, gitu. Bisnis gue yang ya lu tau lah kalau bisnis turunnya kacau banget. Ini kan kita cuma fokusnya gimana supaya karyawan masih bisa hidup dan kita kalau bisa, kalaupun kita harus ngomong jangan banyak-banyak ngomongnya. Gitu kan. Nah yang kedua yang gue paling stres sebenarnya, yang lebih stres lagi itu bokap gue. Karena di luar sana banyak berita, ada beberapa kasus di Makassar ini. Itu orang hari ini sehat, besok sesak, lusa meninggal. Oh my God. Jadi, dan jujur, bokap gue itu sebenarnya dokternya nggak setuju dia dirawat di rumah. Tuh, dianya yang ngotot. Kenapa gitu. kalau boleh tahu? Jadi, kenapa dia mau tetap di rumah, Kak? Kalau boleh tahu, sorry. Karena stres. Jadi dia pernah masuk rumah sakit satu malam dia nggak bisa tidur, stres. Akhirnya dia bilang, kalau begini gue malah tambah sakit. Keluarlah dia dari rumah sakit. Itu pas gue lagi di rumah sakit kok. Jadi waktu itu kamar sebelah senyap banget kan. Gue pikir bokap gue tidur kok nyenyak banget gitu kan. Gak bangun-bangun. Tapi gue pikir jangan di dalam udah pingsan lagi gitu kan. Ternyata pas gue tahu dia udah pergi dari pagi. Ya ampun. Jadi benar-benar cuma 6 jam doang di dalam rumah sakit itu, di kamar sebelah gue yang tadinya bekas nyokap gue udah keluar, nyokap gue yang masuk, gue kira dia di sebelah gitu. Nah, ternyata cuma 6 jam doang karena sebelum gue bangun, gue udah balik. Gitu. Jadi dia ngotot, dan di keluarga pun kita sebenarnya berdebat juga kan, kayak bokap enaknya kalau di rumah sakit rujukan apa di rumah ya. Nah, ada yang setuju kalau di rumah sakit rujukan, supaya kalau ada apa-apa bisa langsung respon, dan itu memang salah dokter. Tapi benar juga kalau dia stres nanti kondisinya tambah down. Iya. Serba salah kan? Iya. Serba salah banget. Nah, jadi waktu itu karena gue termasuk yang setuju bokap gue masuk rumah sakit, jadi gue termasuk yang paling was-was dengan keadaan dia. Tiap malam loh gue was-was gitu. Cuma gue pikir kan semakin banyak gue pikirkan gak akan mengubah apa-apa. Iya. Gitu. Jadi caranya adalah gue kerja aja udah. Kerja sampai capek, malam tidur, udah. Itu aja lewatnya Pak. Oh, wow, bener-bener nggak gampang banget loh. Tapi di rumah sakit itu aku aja pribadi bisa stres kalau kelamaan di rumah sakit. Oke. Iya, gue stres banget. Iya, bener stres banget. Mungkin papanya kakak mencari sesuatu yang bisa bikin dia lebih fresh dan nggak stres. Iya. Oke. Sepertinya begitu. Nah, ada pertanyaan berikutnya lagi nih Kak. Kira-kira dari gereja responnya gimana sama kakak? Reaksi dari teman-teman gereja atau pihak gereja? Oke. Dari FLC ya terutama ya. Jujur sih gue kaget sih, surprise. Karena perhatiannya itu udah kayak banjir bandang gitu. Terutama waktu gue masuk rumah sakit,
itu benar-benar teman-teman PW lah, teman-teman dari departemen lain, teman-teman teman-teman passion, itu semua nggak henti menghubungi secara personal, memberikan semangat, dan itu benar-benar membuat gue wow, gitu. Kayak jujur gue nggak pernah kesepian sih selama di rumah sakit. Kayak siapa aja yang bisa gue hubungin pasti meresponnya. Ada kadang-kadang ada titik dimana gue capek balesnya, jadi balasnya besok aja lah. Gitu. Dan perhatiannya benar-benar menurut gue sih, gue merasakan perhatiannya yang genuine banget, nggak dibuat-buat. Gitu. Jadi bukan yang kayak dia punya kepentingan gitu kan, cari muka kayak ngapain juga teman gereja kan sebenarnya pertemanan yang gak ada kepentingan ya. Iya. Beda dengan kalau misalnya kita di kantor gitu kan, beda ada kepentingan gitu. Kalau teman gereja kan, dan perhatiannya sangat maksimal menurut gue, dan gue merasa sangat diperhatikan, didoakan terus. Bahkan ada salah satu orang gereja yang kita doa bareng, atau dia bikin praise and worship dan berdoa di rumahnya, direkam, dikasih ke gue diminta untuk menikmati. Jadi benar-benar semua kasih gue kiriman yang untuk membuat gue positif. Gitu. Jadi itu ya gue sangat berterima kasih lah dengan FLC. Iya, oke. Itu sama kayak yang udah sempat dijelasin di episode yang kedua ya. Jadi Kak Daniel sudah sangat berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah memberikan support, karena sebenarnya support itu penting banget sih, apalagi di saat-saat kayak gini. Secara mental, secara apapun kita harus bergulat sendiri untuk tetap stay healthy, stay cool sama sesuatu yang bikin panik sebenarnya ya. Oke. Nah, Kak, satu pertanyaan ini cukup personal. Kira-kira Kak Daniel kenapa sampai bisa berdoa bukan untuk negatif? Karena sempat dijelasin di episode yang sebelumnya, dan ini pertanyaannya adalah kenapa kamu bisa berdoa bukan untuk negatif? Oke, sebenarnya 2019 kemarin gue melewati satu musim hidup yang cukup sulit, gitu ya. Dan ketika 2019 situasi hidup gue udah semakin baik sampai akhir ya, tahun 2020 gue mulai meminta gitu sama Tuhan, bahwa gue berdoa gitu ya, Tuhan tolong dong tahun 2020 sesuatu yang lebih bagus lah. Siapapun pasti berharap begitu kan, semua orang termasuk gue. Nah kebetulan awal tahun 2020 itu gue nggak di gereja di FLC karena lagi di Makassar. Jadi gue ke gereja gue di Makassar, dan biasa kita kalau ibadah awal tahun itu dikasih ayat tahunan yang dalam bentuk kartu nama. Dan itu ada satu momen yang gue lihat isinya adalah ayat dari, gue lupa pokoknya, saya rasa itu semua udah tahu ayat itu, segala perkara dapat bertanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Iya. Nah, waktu gue baca itu, impresi gue adalah begini, berarti tahun ini kayaknya belum selesai nih, gitu kan. Padahal di ujung 2019 kelihatannya udah sangat baik. Tapi ya udah, gue ambil aja, gue siapin. Maksudnya gue taruh di tas dan gue aminkan, ya udah Tuhan, kalau misalnya Tuhan mengizinkan, ya seperti tahun 2019, Tuhan tolong gue untuk keluar dari situasi itu. Gue yakin tahun 2020 pun Tuhan akan tolong gue keluar dari situasi itu, karena begitu isi ayatnya kan, segala perkara dapat kutanggung. Iya. Jadi di tahun 2020 ini memang dari awal udah kayak posisinya udah siaga, posisi siaga. Jadi even misalnya 2 bulan pertama bisnis kita profitnya bagus banget. Gue happy banget dengan bisnis 2 bulan pertama. Ya gue nggak spending duit itu, gitu. Gue simpan, gue tabung, dan hari ini kan duit itu juga yang mensupport. Walaupun sebenarnya ya keuntungan 2 bulan bisa untuk kerugian berapa panjang sih, tapi minimal duit yang kita simpan itu membuat kita bisa. Dan kita nggak terlalu agresif di awal tahun, jadi dalam artian kita nggak banyak bikin utang baru, bikin investasi baru, itu otomatis pengeluaran kita juga terjaga stabil dan rendah, gitu. Sehingga ketika ini terjadi, paling pertama gue pikir bisnis gue bilang, wah Tuhan, jangan-jangan ini nih yang dari awal tahun dibilang gitu tuh. Dan pas gue kena, entah kenapa memang dari awal gue udah merasa kayaknya gue bakal kena. Nggak tahu juga kalau ditanya kenapa, gue nggak ngerti. Tapi gue kayak, nah itu juga yang membuat gue awalnya denial banget kalau gue corona. Pas masuk di rumah ini kan gue ngotot banget ke rumah gue minta kita harus cek corona.
Dan karena gue ngotot itulah, akhirnya bokap gue mau makan, besoknya langsung masuk rumah sakit, dan beneran ternyata gue positif. Jadi kalau ditanya kenapa, gue nggak tahu. Tapi yang gue percaya adalah, kalau gue udah beneran positif, Tuhan izinkan beneran positif, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan juga melalui gue. Iya. Jadi ya sudah, itu aja sih yang gue imani gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih, gue jujur nggak bisa jawab juga. Itu cuma benar feeling doang. Oke. Iya. Thank you Kak. Masih ada 2 pertanyaan lagi Kak yang kita dapat dari YouTube. Ini pertanyaannya panjang-panjang banget, tapi semoga terjawab dengan baik buat teman-teman yang nanya dari YouTube. Nah, hai Kak Daniel, sebelumnya semoga kakak dan sekeluarga cepat sembuh. Bangga sama lu Kak. Walau dalam kondisi begini masih mau berbagi dan mengajar. Walau gue tahu that's your hobby. Gue penasaran Kak, kira-kira gimana untuk suplai makan, minum, dan obat-obatan kalau misalnya sekeluarga statusnya PDP dan semuanya serumah. Apakah ada PRT atau pembantu rumah tangga yang boleh tetap di rumah dan memberikan suplai tersebut atau gimana? God bless you Kak, really hope you GWRS. Get well really soon. Oke. Kalau ditanya, kalau kita semua PDP, ya masing-masing harus satu kamar. Jadi nggak boleh gabung. Itu juga nomor 1. Jadi memang waktu itu pertanyaannya adalah, apakah di rumah ini kamarnya cukup, itu pertanyaan dokter. Dan jawabannya tidak cukup. Tapi ada satu kamar, which is kamar tamu ini yang bisa disulap menjadi ruang isolasi. Jadi kamar tamu jadi ruang isolasi sehingga cukup buat 5 orang yang tinggal di sini untuk tidur sendiri-sendiri, termasuk pembantu 1. Oke. Nah, kalau misalnya memang cukup, berarti kan yang perlu dilakukan ruang isolasi. Nah, berarti bukan satu rumah ini kan yang diisolasi, tapi cuma kamarnya doang yang diisolasi. Yeah. Jadi bisa aja ada PRT. Bahkan sebenarnya dari kita berlima kan yang positif 2, nyokap gua 1 PDP, tapi abang gua 1 itu nggak ada gejala sama sekali sampai hari ini, nggak ada gejala, dan sudah dites juga negatif. Oke. Jadi even lu tinggal serumah pun masih bisa kok nggak ketularan. Gitu. Yang penting memang disiplin. Kalau makanan di sini, makanan gue masuknya cuma bisa lewat pintu situ, gue nggak boleh makan di meja makan, gue harus makan di meja ini. Dan piring gue juga alat makannya dipisah. Jadi kalau gue setelah makan, nyokap gue itu akan cuci piring gue dengan air panas. Gitu. Terus baju juga begitu, laundryan, kebetulan kalau laundry semua sapu jagat ya, semua cuci air panas, biar kayak ini. Terus gue keluar dari kamar ini, gue harus pakai hand sanitizer, terus pakai masker, N95, gitu. Jadi benar-benar dijaga supaya jangan sampai kita nularin orang. Jadi kalau ditanya boleh ada PRT, boleh ada Gojek masuk bawa makanan, boleh. Boleh, oke. Nggak ada masalah. Oke. Nah, aku jadi penasaran juga nih Kak. Kira-kira PRT di rumah itu dilengkapin sama baju pengaman gitu nggak sih? Saya untuk enggak sih, kita kasih dia ini aja, masker, dan maskernya N95 juga. Memang kayaknya N95 itu mungkin memberikan safety, beneran safety atau cuma sekedar peace of mind, saya nggak tahu deh. Tapi memang dokternya, soalnya dokternya yang ngomong. Dia bilang N95 ya di rumah, oh ya udah kita pakai. Nah, jadi kita ambil N95 satu box, mahal banget lagi. Ya mau gimana? Demi supaya bisa dirawat di rumah. Jadi semua rumah pakai, satu rumah ini semua pakai N95. Nah, tapi nggak ada, cuma memang kita selalu bilang sama dia selalu cuci tangan. Ya puji Tuhan sampai hari ini. Masker sama sarung tangan juga nggak sih? Dilengkapi. Nah, itu caranya. Sarung tangan sebenarnya tidak membuat steril. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sarung tangan itu bukan cara untuk menghindari kita kena corona, apalagi jika sarung tangan itu nggak pernah diganti. Gitu. Jadi memang cuci tangan. Salah pemahaman orang selama ini pakai sarung tangan. Apalagi sarung tangan itu ada caranya ngelepasin yang benar loh. Karena kalau misalnya kamu lepas satu, tanganmu satu pegang ini kan sama aja tangan benar. Iya. Gitu. Jadi cara bukanya itu ada, cara bukanya itu dari bawah sini. Jadi supaya nggak ada tangan yang kena, benar-benar steril. Dan yang terjadi biasanya adalah kalau udah pakai sarung tangan, ya dia merasa tangannya bersih. Padahal ini udah pegang apa yang malah pindah-pindah virusnya.
malah sarung tangan itu jadi media pemindah virus. Oh, oke. Gitu. Lebih baik Kalau mencuci di tangan, gitu ya? iya, lebih mencuci tangan. Karena di rumah sakit kan satu pasien satu sarung tangan. Jadi kalau dia ganti ke kamar sebelah, berarti sarung tangan lagi. Gitu. Wow. Itu rumah sakit. Nah, kita di masyarakat kan nggak begitu. Sarung tangan dipakai seharian. Iya. Terus, Satu buat sehari. itu malah sarung tangannya jadi media memindahkan virus. Iya. Paling benar memang sarung tangannya itu paling benar cuci tangan. Atau bahkan kalau di rumah sakit, sarung tangannya dikasih hand sanitizer. Oke. Jadi layaknya dia tangan sendiri. Karena kalau enggak kan sarung tangannya bisa jadi media. Jadi kita di rumah nggak ada pakai sarung tangan. Justru sarung tangan bahaya. Kalau menurut keluarga kami ya. Aku tiba-tiba ngeh gitu karena aku salah satu pengguna sarung tangan juga kemana-mana. Oke, kita aja lah. Kenapa Kak? Harus sering diganti kalau sarung tangan. Iya, paling kayak misalkan aku habis dari motoran, aku ganti sama sarung tangan yang lain lagi. Tapi kalau untuk seharian pakai, aku lihat di beberapa orang sih gitu. Cuma aku baru ngerti sekarang gitu. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Duh, gimana rasanya satu keluarga disuspek kena COVID? Nggak kebayang. Boleh minta saran nggak, Kak? Bagaimana caranya bisa terima itu semua? Nah, ini menarik banget. Secara, kalau dari segi mental, pasti down. Tapi kan tetap mesti nguatin satu sama lain. Oke. Sebenarnya, puji Tuhan ya, mungkin karena gue datang juga dari keluarga yang dokter. Jadi, papa, mama ya, pokoknya gue dokter semua. Jadi, dan kita memang keluarga, jadi pengetahuan kita tentang penyakit cukup terinformasi lah. Secara dia dokter kan. Nah, jadi ketika kena pun, kita nggak panik sebenarnya. Karena waktu gue di rumah aja, gue udah bilang ke nyokap gue, kan gimana kalau gue corona, ya kita lawan. Nyokap gue dengan santainya ngomong begitu, kita lawan. Jadi, karena dia udah tahu gejala klinisnya dan bagaimana cara menyerangnya, jadi kita sekeluarga dari awal tidak terlalu panik. Walaupun khawatir pasti, tapi tidak terlalu panik. Jadi sebenarnya menurut gue, gimana caranya? Tentu nomor satu kita berserah sama Tuhan. Itu sebenarnya nomor satunya itu sih, karena kita sekeluarga juga selalu bangun mesbah bareng kan, kita berdoa bareng setiap hari, nggak pernah absen. Kita sekeluarga pasti berdoa. Jadi kita udah membangun kepercayaan kita dengan Tuhan, dan pengalaman kita di masa lalu juga sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu baik banget buat kita. Tapi untuk melengkapi iman kita, menurut gue kita butuh pengetahuan. Gitu. Nah, kalau iman kita juga kalau kita sudah menggunakan iman dan ada pengetahuan yang melengkapi iman kita, gue rasa sih kita tidak terlalu khawatir. Karena corona ini tidak semengerikan itu. Iya. Terutama fakta bahwa per hari ini baru tadi gue baca, ternyata 99% case orang yang meninggal karena corona itu karena punya penyakit bawaan. Oke. Gitu. Jadi jatuhnya komplikasi. Komplikasi. Iya. Nah, gue termasuk yang komplikasi asma. Makanya gue agak parah kan. Makanya gue yakin kalau teman-teman seumuran gue ini yang nggak punya penyakit bawaan sama sekali, nah itu gue rasa nggak akan ini. Atau yang kedua nggak akan parah. Atau yang kedua adalah orang yang nggak pernah tahu dia punya penyakit, itu bahaya juga kan. Gitu. Jadi dia nggak pernah tahu dia punya hipertensi karena corona, itu bisa kena juga. Jadi memang sepanjang kita mengerti, kita tahu bagaimana memitigasi. Gitu. Adanya di rumah kita ada orang yang memang sudah sepuh, sudah 70 tahun, ya itu benar-benar harus jaga, jangan sampai kena. Karena begitu dia kena, dia yang paling mungkin sampai meninggal. Iya. Gitu. Nah itu sih yang gua, ya kalau ditanya gimana caranya, ya pertama iman, yang kedua pengetahuan. Ketika dua itu udah gabung, gua rasa kita bisa lebih siap menghadapi apapun. Iya benar. Karena sebenarnya kalau misalkan pengetahuan kita nggak benar juga, kita jadinya juga salah ambil tindakan. Apalagi kan di rumah sakit overload, para perawat dan segala macamnya, mereka juga panik karena terlalu banyak pasien. Makanya kita yang di rumah mungkin kita udah merasa, oh kok batuk dan segala macam, kita harus punya pengetahuan yang lebih juga ya. Oke, thank you Kak Daniel karena semua pertanyaan, puji Tuhan sudah terjawab dengan baik. Dan semoga pertanyaan begini rasanya jadi pasien corona terjawab dengan baik dari 4 episode yang sudah
kita tayangkan buat Anda. Dan mungkin ada banyak yang masih mengira bahwa aduh kalau kena corona, kalau kena dampak jadi PDP dan lain sebagainya, kayaknya aku akan dihina atau apa dan segala macam, karena itu pernah kejadian di beberapa pihak. Dan Kak Daniel mungkin akan share ke teman-teman semuanya untuk menutup episode kita di keempat ini, bagaimana sih benar-benar rasanya menjadi pasien corona, karena status Kak Daniel saat ini positif dan dia sedang menunggu hasil yang keberapa Kak? Kira-kira 3 ya? Tunggu jadwal tes yang 3. Oke, nah dia akan nunggu hasil. Kita berdoa aja supaya hasilnya lebih baik dengan pengawasan perawatan yang sudah dilakukan. So, Kak Daniel mungkin bisa kasih beberapa statement untuk teman-teman yang ada di rumah, bagaimana perasaan seorang pasien. Oke. Nomor 1 sih, teman-teman sekalian, kalau yang menurut gua perlu banget ditekankan adalah kalau lu kena corona, seperti episode 1 gue bilang ya, kalau lu kena corona, kalau lu punya gejala terkena corona, jangan denial gitu. Dan kita lah yang harus bertanggung jawab menjadi, kalau kita bilang dokter dan tenaga medis itu garda terdepan melawan corona, sebenarnya kita lah masyarakat garda terdepan untuk mencegah corona. Caranya gimana? Kalau lu punya gejala corona, let's say 3 hari 5 tidak turun, mending lu langsung ke rumah sakit dan jujur sama para tenaga medis tentang riwayat medis lu. Karena corona itu bukan aib, makanya gue berinisiatif juga ngomong seperti ini sebelum negatif, karena ada juga yang sekarang gue mending ngomongnya setelah negatif, gue bilang karena nggak apa-apa, sekarang aja positif. Karena gue sebenarnya mau menjadi satu dari sekian orang yang membagikan pesan bahwa hey, you can still live normal even with positif corona. Jadi nggak usah terlalu ditakutkan, teman-teman sekalian. Kalaupun ada gejala langsung ke sana. Dan yang paling penting, lu berusaha memproteksi orang-orang yang sudah pernah kontak dengan lu dengan cara memberitahukan kepada mereka kalau lu mungkin kena. Dan gue yakin memang akan jadi pertanyaan kayak nanti orang bakal responnya gimana. Gue pertama kali juga melakukan itu, gue juga sempat bergumul dalam hati gue. Cuman gue pikir enggak, gue harus umumin, tapi umuminnya nggak perlu woro-woro di sosial media, itu kan belakangan. Tapi orang-orang gereja, teman-teman yang udah gue kontak selama 14 hari, itu gue yang hubungin sendiri. Gue yang kasih tau mereka, hey gue PDP, kalian semua sebenarnya sekarang berarti statusnya ODP. Gitu. So, kalau ada gejala apa-apa, waspada, segera periksa ke rumah sakit. Dan itu yang harusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang statusnya PDP. Dan begitu kita juga meningkatkan beban pemerintah, dan kita meningkatkan beban tenaga medis kita dalam menangani corona ini. Itu sih. Yang paling penting dari semua itu, gue nggak bosan-bosannya bilang, kena COVID itu bukan aib. Jadi please jangan malu, terus terang aja. Kalau lu kena juga nggak apa-apa, kemungkinan besar sembuh. Dan even kalau lu kena, fokus utama kita nomor 1 begitu kena, kalau gue ya, fokus utama kita nomor 1 adalah menjadi sembuh. Dan yang kedua adalah jangan sampai nularin orang lain. Bertanggung jawablah terhadap diri kita, terhadap keselamatan orang lain, untuk jangan sampai menulari orang lain. Itu sih kalau gue. Dan kita juga sendiri yang tahu ya jangan ikut menyudutkan teman-teman kita yang positif gitu. Tapi kasih support. Gue sangat berterima kasih. Sebenarnya yang menginspirasi gue melakukan ini tuh teman-teman FLC. Karena ketika gue memberitahukan kepada gereja, which is kan gue ikut ibadah 2 kali waktu itu ya. Jadi sampai harus ada pengumuman ke jemaat pekerja, ke volunteers, dan mungkin ke beberapa jemaat dalam pesan berantai waktu itu. Dan waktu itu gue sama sekali tidak mendapatkan respon yang negatif satupun dari teman-teman FLC. Jadi gue terinspirasi juga dari situ sebenarnya. Gue ternyata nggak seburuk itu, nggak ada orang yang ini gue, nggak ada orang yang stigma negatif ke gue. Gitu. Ternyata orang-orang yang dekat sama gue mensupport gue gitu. Dan itu menginspirasi gue untuk, ya udah gue harus ngomong, informasi positif ngomong aja. Dan orang bisa lihat, banyak yang bilang, lu sakit kok happy banget. Ya emang sakit kan karena belum dites 2 kali negatif. Gitu. Bisa aja hari ini gue sebenarnya udah negatif, tapi karena belum sempat dites, ya belum bisa dibilang sembuh.
gitu. Dan masih bisa bekerja teman-teman sekalian. Gue waktu selama di rumah sakit aja gue masih ngajar, walaupun terbatas ya, ada kelas yang gue ambil pagi karena gue nggak mampu. Yeah. Apalagi waktu isolasi di rumah, waktu gejala klinisnya udah nggak ada, benar-benar seperti normal deh. Gitu. Yeah. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. You can still live with your normal day tanpa, walaupun dengan status positif. Cuman ya capeknya yang nggak boleh keluar kamar aja. Tapi gue rasa ya lagi, kalau kita lagi kena ya mungkin ada demi keselamatan orang lain. Itu sih, gue berdoa buat teman-teman yang positif, yuk berjuang, kita pasti bisa keluar dari situasi ini, kita pasti bisa sembuh, jaga pikiran kita tetap positif, pilih konsumsi makanan yang kita mau konsum, dan informasi yang mau kita konsumsi, karena kadang-kadang informasi yang bikin kita stres. Gitu. Jadi, kalau udah tahu informasi yang bikin stres, ya udah tinggalin, mending fokus di YouTube-nya rohani gitu ya, lagu-lagu rohani, konten-konten yang menyegarkan jiwa, yang menguatkan iman. Gitu. Kita juga bertanggung jawab terhadap kondisi iman kita. Semakin banyak informasi negatif yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, maka kondisi iman kita pun akan semakin down. Yep. Jadi pilihlah informasi yang mau kita konsumsi, pilihlah makanan yang kita konsumsi. Gue yakin teman-teman yang positif, dalam nama Yesus kita pasti sembuh dan normal lagi. Amin. Amin. Oke. Luar biasa banget 4 episode, buat saya testimoni yang sangat luar biasa banget, dan butuh kebesaran hati untuk mau menceritakan sesuatu, apalagi di saat yang kayak gini memang gak gampang untuk seseorang mau sharing kalau dia kena dan terdampak COVID-19. Tapi ada 3 hal yang mungkin aku catat dari apa yang tadi Kak Daniel bilang. Yang pertama, jangan pernah denial atau menyangkal bahwa aku nggak sakit kok, aku nggak kena kok, aku nggak apa-apa. Terus yang kedua, ini bukan aib, ini sama sekali bukan aib, tapi juga jangan malu untuk mau mengungkapkan bahwa saya terdampak dan sebagainya. Dan kalau sebisa mungkin lawan rasa sakitnya, lawan setiap apa yang saudara rasakan dengan cara melindungi diri, cuci tangan, dan jaga kesehatan, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, konsumsi setiap pikiran Anda dan iman Anda dengan sesuatu yang lebih berguna. Seperti ikuti konten-konten rohani, dengerin firman Tuhan secara online, apapun bisa saudara lakukan, berdoa, baca firman, mungkin bisa berdoa bersama keluarga, dan lain sebagainya. Oke. Thank you Kak Daniel sudah menemani teman-teman yang di rumah dengan 4 episode yang luar biasa banget. Semoga ini memberkati, dan kita berdoa supaya Kak Daniel bisa cepat pulih. 2 kali tes lagi kita doain supaya dari yang positif menjadi negatif, dan Kak Daniel bisa lebih sehat lagi, dipulihkan lagi, dan biarlah kesaksian dia bisa menjadi penjangkauan buat banyak orang, karena itu adalah salah satu doanya dia dari 4 episode yang sudah dia ceritakan buat teman-teman di rumah. So, kita doakan juga buat Indonesia untuk cepat pulih dari COVID-19. Dan thank you buat semua teman-teman yang ada di rumah yang sudah menyaksikan 4 episode dari judul Begini Rasanya Jadi Pasien Corona. Semoga menjawab, semoga memberkati. God bless you and bye.